Selamat pagi. Langsung kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi yang cerah, pagi yang indah. Kami mau bersyukur kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Berikan kami hikmat-Mu supaya apa yang kami dengar pada pagi hari ini Tuhan boleh memberkati kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kalian punya rumah kan? Puji Tuhan, setiap kita punya rumah ya, dan setiap kita juga punya kamar. Nah, di dalam kamar itu ada pintu, ada juga jendela. Waktu pintu dibuka, ditutup, untuk supaya pintu bisa dibuka dan ditutup itu dibutuhkan engsel. Ya. Gunanya engsel adalah supaya pintu itu bisa bergerak. Nah, tapi engsel itu tetap di situ. Kalau engselnya nggak ada di situ, pintunya tidak bisa dibuka dan ditutup. Bisa Bu dibuka dan ditutup meskipun nggak ada engselnya. Diangkat. Nah, puji Tuhan. Ya. Amsal 26 ayat yang ke-14 bilang begini teman-teman. Seperti pintu berputar pada engselnya, demikianlah si pemalas ditempati tidurnya. Nah, coba nanti, saat ini kalian ada di rumah juga ya. Coba lihat pintu, ada engselnya enggak? Di pojok itu ya, di pojok di mana? Bukan yang pintunya buka, tapi di pojok untuk krek. Nah itu kan engsel namanya. Ada berapa engsel? Ada 3 engsel ya, ada 3 engsel. Nah, engsel itu tetap statis di situ, tetap tidak berubah ya, tidak bisa dia kemana-mana berpindah, yang bawah ke atas, yang atas ke bawah, tidak bisa. Sudah dibikin 3 engsel, ada 3 engsel di atas, di tengah, di bawah, sudah mancap dia di situ ya. Dia nggak bisa bilang sama yang engsel di tengah, engsel, aku mau pindah dong, aku udah capek di bawah, aku mau pindah ke tengah, atau aku mau pindah ke atas. Nggak bisa. Sudah dipaku, ditetapkan di situ, ya udah mancep. Nah ya, nah apa hubungannya sih Bu engsel pintu ya? Tadi firman Tuhan mengatakan seperti pintu berputar pada engselnya, demikianlah si pemalas ditempati tidurnya. Nah, artinya adalah bahwa engsel itu kan bukan statis ya, bahasanya salah. Tetap di situ posisinya, tidak bisa berpindah. Nah, dia gunanya cuma untuk penggerak saja, ya, penggerak saja. Tetapi dia tidak bisa kemana-mana, dia tetap di situ. Nah, itu diibaratkan kata Raja Salomo seperti pintu berputar pada engselnya. Pintu itu nempel sama engsel. Dan demikianlah si pemalas di tempat tidurnya. Ada kan anak yang suka, waduh, kalau ketemu kasur, kalau ketemu bantal itu kayak, waduh, nah, nggak bisa diomong dah. Ya, disuruh atau bapak dan ibu minta tolong ini, jawabannya ada jawabannya teman-teman. Apa? Entar. Kata orang Jawa, sik yo, entar ya, sebentar ya. Ya, kata mamanya. Datang lagi, ayo. Ya, sebentar ya Bu, sebentar ya Ma, sebentar ya Mi. Nah, ya, itu yang dimaksud oleh Amsal 26 ayat 14 itu teman-teman ya. Nah, tapi mengapa Raja Salomo sampai menulis begini, mengibaratkan atau memberikan perumpamaan bahwa pemalas itu seperti engsel berputar pada pintunya? Karena dia tempatnya di situ terus, nggak bisa pindah-pindah. Kenapa nggak bisa? Ya, dia mana bisa sudah mematokkan diri di situ, si engsel itu. Kecuali kalau yang punya rumah pindah pintu, itu pun engselnya ya di situ juga, nggak bisa di tengah engselnya, ya, tidak bisa. Nah,
kalau kita tidak punya perencanaan, kalau kita tidak menemukan tujuan hidup kita, begitu seperti engsel berputar pada pintunya itu, teman-teman. Ya, perencanaan itu penting. Meskipun kadang-kadang ada perencanaan yang meleset, tetapi setidak-tidaknya kita punya sasaran, kita punya goal, kita punya tujuan. Ya. Ibaratnya bertanding, berlari, kalau nggak punya tujuan repot juga. Ya. Siapa yang di sini gemar berolahraga, naik sepeda, jogging, olahraga yang lain, pasti punya tujuan. Ya, kalau naik sepeda, oh kita mau ke sana nih, ya udah naik sepeda. Jangan sampai tujuannya kemana, ke Citraland, tetapi kita akhirnya arahnya ke Tangerang, nah itu melenceng, meleset katanya. Ya. Kenapa begitu? Kan bukankah sudah punya tujuan, ya tujuannya yang tetapi arahnya sudah salah. Ya. Nah, oleh karena itu perlunya perencanaan. Selain itu juga memotivasi diri kita untuk kita semangat, untuk kita bergairah. Ya. Filipi berapa ya? Filipi 4. Nah, surat Filipi yang kembali ditulis oleh Rasul Paulus mengatakan begini: dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ya. Seorang pelari itu saat ini masih PON di mana itu, Papua ya, sampai tanggal 15 baru selesai. Ya. Mereka itu punya tujuan ikut PON untuk memperoleh medali. Mau emas, mau perak, mau perunggu, yang penting itu goalnya, sasarannya. Bukan cuman ya saya ikut lomba ya puas cukup jadi peserta, nggak mungkin itu. Ya, pasti ingin jadi juara. Nah, bagaimana untuk jadi juara? Ayo, ya semangat dong Bu. Ya, semangat, lalu kita melakukan yang terbaik lah Bu. Ya. Oleh karena itu, teman-teman sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, ya, Ibu sering bilang main HP boleh, apapun ya, boleh, tidak dilarang. Saat ini sedang ada PON kan di Papua ya, sampai tanggal 15 kalau nggak salah, tanggal 15 akan berakhir, dan semua peserta itu mempunyai tujuan loh untuk datang ke Papua. Ya, bukan cuma lihat Papua, itu mungkin sebagai selingan ya, tetapi tujuannya adalah untuk memperoleh medali, bila perlu medali emas. Ya. Nah, begitu juga dengan kita. Kita sekolah ini tujuannya agar cita-cita kita tercapai, dan kita tentunya berguna bagi keluarga kita, ya, bagi Tuhan, dan juga bagi masyarakat di mana kita berada. Kalau hidup kita berdampak, kita akan merasa bersukacita. Akhirnya kita menjadi suratan yang terbuka bagi banyak orang bahwa ini adalah anak-anak yang sungguh mengasihi Tuhan, dengan hidup yang selaras dengan firman Tuhan. Kita menemukan tujuan hidup kita menjadi berkat karena kita melakukan yang terbaik untuk mencapai tujuan itu. Tidak seperti engsel berputar pada pintunya lagi, ya. Kita menjadi pintu yang baru, supaya tidak bergantung kepada engsel yang suka muter-muter itu, ya. Tidak, tapi kita menjadi pintu yang baru, semangat, motivasi diri kita untuk belajar lebih giat lagi, dan tidak lupa kita punya tujuan, punya sasaran. Nah, itu penting sekali ya. Selamat pagi teman-teman. Tetap bersemangat, sebentar lagi tahun depan mungkin kita bisa berjumpa. Kita lebih rileks, kita bisa bertatap muka. Puji Tuhan. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Amin.